Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah contoh kedua mengolah nilai ujian sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama atau SMP menjadi nilai ijazah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2021-2022 sekaitan dengan penulisan belangko ijazah SMP kurikulum 2013 halaman belakang, penulisan untuk nilai ujian sekolahnya seperti ditayangkan berikut bahwa penulisan nilai ujian sekolah dengan memberikan nomor kode 6 gitu kan. Di situ disebutkan bahwa angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan atau perubahannya. Nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran seperti yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, misalnya penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring. Dan D. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan atau sekolah dalam melaksanakan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu dari bentuk penilaian atau bentuk ujian yang sudah disebutkan tadi atau menggunakan beberapa bentuk ujian seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk yang poin D, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, misalnya satuan pendidikan menetapkan bentuk penilaiannya dalam bentuk praktik, produk, proyek, atau yang lainnya. Contoh pengolahan nilai yang kedua ini yaitu pengolahan nilai ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan bentuk ujian atau bentuk penilaian portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, menggunakan bentuk tes tertulis untuk menilai kompetensi pengetahuan, dan menggunakan bentuk ujian atau penilaian praktik untuk menilai kompetensi keterampilan. Nilai portofolio pengetahuan ini diambil dari nilai pengetahuan semester 1 sampai dengan semester 6. Dari nilai semester 1 sampai 6 itu kemudian bisa dijumlahkan dan dibagi 6 menjadi nilai rata-rata untuk portofolio pengetahuan. Misalnya Pupu Muflihatun nilai rapot semester 1-nya untuk nilai pengetahuan 82, kemudian semester 2-nya 87, semester 3 84, semester 4 84, semester 5 85, semester 6 87. Sehingga dirata-ratakan nilai portofolio pengetahuan Pupu Muflihatun adalah 84,83. John Sudrajat misalnya nilai semester 1-nya 76, semester 2 78, semester 3 79, semester 4 81, semester 5 77, semester 6 78, dan dari 6 semester ini dirata-ratakan nilai portofolio pengetahuannya 78,17.
Kemudian untuk Yin Yin Yatama, misalnya nilai rapat semester 1-nya 85, semester 2 nilai rapat semester 1-nya 86, semester kedua 85, semester 3 86, semester 4 85, semester 5 88, semester 6 85, dan dijumlahkan kemudian dibagi 6 menjadi rata-rata nilai portofolio pengetahuan Yin Yin Yatama ini 85,83. Untuk Saumil Maulana, ketika sudah dijumlahkan nilai rapat semester 1 sampai dengan 7 semester 6 untuk nilai rapat pengetahuannya, rata-ratanya menjadi nilai portofolio pengetahuan 74,67. Nah, sedangkan untuk nilai portofolio keterampilan ini dilihat dari nilai rapot keterampilan dari semester 1 sampai dengan semester 6. Misalnya Pupu Muprihatun nilai rapat semester 1 nilai rapat keterampilan di semester 1-nya yaitu 82, semester keduanya 86, semester ketiga 83, semester keempat 83, semester kelima 86, semester keenam 86, dijumlahkan 6 semester ini kemudian dirata-rata dibagi 6 ini menjadi nilai portofolio keterampilannya 84,33. Nah, untuk John Sudrajat dijumlahkan nilai rapat keterampilan dari semester 1 sampai dengan semester 6, kemudian dibagi 6, nilai portofolionya 78,67. Untuk Yin Yin Yatama misalnya di situ nilai rapat semester 1-nya untuk nilai rapat keterampilan semester 1 84, semester 2 86, semester 3 86, semester 4 87, semester 5 87, semester 6 86, dijumlahkan 6 semester dibagi 6. Ini nilai portofolio keterampilannya berdasarkan nilai rapat semester 1 sampai 6 tersebut adalah 86. Untuk Samil Maulana dari semester 1 sampai 6 dijumlahkan, kemudian nilainya dibagi 6, ini menjadi rata-ratanya 75. Pengolahan nilai pengetahuan dengan menggunakan bentuk ujian atau tes tertulis, misalnya mata pelajarannya ini bahasa Indonesia, teknik atau bentuk tekniknya, teknik penilaiannya pilihan ganda, kemudian jumlah soal 50, modalnya modal tatap muka. Nah, hasil dari penilaian pengetahuan dengan bentuk ujian atau penilaian tes tertulis ini, Pupu Muprihatun ini dari 50 soal yang dikerjakan menjawab benar 40 sehingga skornya 40, dan skor yang benar dikali 2 sehingga nilai yang diperoleh oleh Pupu Muprihatun ini 80. Untuk John Sudrajat dari 50 soal menjawab benar itu 35 karena dikali 2 dengan skor jawaban benar, maka nilai pengetahuan untuk John Sudrajat ini dengan menggunakan bentuk tes tertulis 70. Untuk Yin Yin Yatama menjawab benar 38 sehingga nilai pengetahuannya dengan bentuk tes tertulis ini 76. Untuk Samil Maulana ini jawaban benarnya 42 sehingga untuk nilai pengetahuan dengan bentuk penilaian atau ujian tertulis untuk Saumil Maulana ini 84. Untuk penilaian praktiknya ini teknik atau bentuk yang digunakan adalah teknik atau bentuk praktek, kemudian kegiatan penilaiannya adalah menilai kemampuan berpidato siswa. Media atau platformnya menggunakan Google Classroom dan WA Group. Instruksi kerjanya: 1. Buatlah pidato tentang protokol kesehatan COVID-19. 2. Pidato memperhatikan pelafalan, mimik, struktur atau gramatik, kelancaran dan kemahiran berpidato. 3. Rekaman video dibuat dengan durasi singkat kurang dari 5 menit dengan memperhatikan ketepatan struktur, kosakata, pendokumentasian, dan tepat waktu pengiriman. Video dikirim melalui Google Classroom. Hasil penilaian dengan bentuk praktek ini untuk Pupu Muprihatun nilai prakteknya 88, untuk John Sudrajat nilai prakteknya 80, dan untuk Yin Yin Yatama nilai prakteknya 84, dan Samil Maulana nilai prakteknya 89. Untuk pengolahan nilainya, yang pertama bisa dengan pengolahan hasil ujian sekolah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini berdasarkan ilustrasi di atas sebagai berikut.
misalnya untuk penilaian ini dikelompokkan dulu hasil penilaian pengetahuannya, yaitu dengan menggabungkan nilai portofolio pengetahuan dan nilai tes tertulis pengetahuan. Sehingga untuk Pupu Muflihatun misalnya nilai portofolio pengetahuannya tadi 84,83 dan nilai tes tertulis pengetahuannya 80. Sehingga rata-rata nilai ujian sekolah pengetahuan Pupu Muflihatun ini 82,415. Untuk John Sudrajat ini rata-rata nilai pengetahuannya 74,85. Untuk Yin Yatama dengan nilai portofolio pengetahuan 85,83 dan nilai tes tertulis pengetahuan 76, rata-rata nilai pengetahuannya yaitu 80,915. Untuk Samil Maulana dengan nilai portofolio pengetahuan 74,67 dan nilai tes tertulis pengetahuannya 84, maka rata-rata nilai pengetahuannya 79,335. Nah, kemudian berikutnya dikelompokkan untuk penilaian dengan untuk menilai keterampilan. Yang bersumber yang pertama dari nilai portofolio keterampilan, yang kedua nilai praktek keterampilan. Sehingga untuk Pupu Muflihatun dengan nilai portofolio keterampilan dapat 4,33 dan nilai praktek keterampilan 88, rata-rata nilai keterampilannya menjadi 86,165. Untuk John Sudrajat rata-rata nilai keterampilannya 79,335. Untuk Yin Yatama dengan nilai portofolio keterampilan 86 dan nilai praktik keterampilan 84, maka rata-rata nilai keterampilannya 85. Sedangkan untuk Samil Maulana dengan nilai portofolio keterampilan 75 dan nilai praktik keterampilan 89, maka rata-rata nilai keterampilannya 82. Dari nilai pengetahuan dan keterampilan itu maka diolah misalnya untuk Pupu Muflihatun dengan rata-rata nilai pengetahuan 82,415 dan rata-rata nilai keterampilan 86,165, rata-rata nilai ujian sekolahnya ini 84,29. Dan kemudian ini menjadi nilai ijazah yang nanti akan dituliskan. Nilai ijazah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Pupu Muflihatun ini 84,29. Untuk John Sudrajat ini nilai ijazahnya menjadi 76,71. Untuk Yin Yatama dengan rata-rata nilai pengetahuan 80,915 dan rata-rata nilai keterampilan 85, rata-rata nilai ujian sekolahnya menjadi 82,9575 dan menjadi nilai ijazah ketika tadi 2 angka DW belakang koma, nilai ijazahnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Yin Yatama yaitu 82,96. Dan untuk Samil Maulana ini dengan rata-rata nilai ujian tadi gabungan dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan 80,6675, maka nilai ijazahnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Samil Maulana ini menjadi 80,67. Contoh pengolahan berikutnya yaitu dengan merata-ratakan dari 4 nilai ujian sekolah yang diperoleh. Misalnya Pupu Muflihatun dengan nilai perolehan portofolio pengetahuan 84,83, kemudian nilai tes tertulis pengetahuan 80, nilai portofolio keterampilan 84,33 dan nilai praktek keterampilannya 88, ini mendapatkan rata-rata nilai ujian sekolahnya 84,29 sehingga nilai ijazahnya menjadi 84,29. Untuk John Sudrajat dengan rata-rata nilai 76,71, maka nilai ijazahnya menjadi 76,71. Untuk Yin Yatama dengan nilai portofolio pengetahuan 85,83, nilai tes tertulis pengetahuan 76, nilai portofolio keterampilan 86 dan nilai praktik keterampilan 84. 4 nilai ini digabungkan kemudian dibagi 4 menjadi rata-rata nilai ujian sekolah 82,9575 dan menjadi nilai ijazah ketika tadi hanya 2 angka di belakang koma, maka menjadi nilai ijazah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Yin Yatama ini 82,96.
Untuk Syamil Maulana dengan rata-rata nilai dari 4 sumber nilai ini 80,6675, maka nilai ijazahnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Syamil Maulana yaitu 80,67. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian contoh kedua mengolah nilai ujian sekolah menengah pertama atau SMP menjadi nilai ijazah dengan mengambil tadi sumber nilai yaitu dengan menggunakan teknik ujian, dengan menggunakan bentuk ujian atau penilaian, bentuk portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, bentuk tes tertulis untuk menilai kompetensi pengetahuan, dan menggunakan bentuk praktik untuk menilai kompetensi keterampilan. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.